Jakarta dan Bekasi bersiap jadi saksi perjuangan skuad Garuda Muda dalam gelaran Piala AFF U23 2025. Suara genderang perang mulai terdengar, latihan intensif sudah dimulai, dan harapan dari seluruh penjuru negeri mengalir deras pada pasukan Gerald Vandenberg. Piala AFF U23 2025 tak boleh dipandang sebagai turnamen biasa, sebab inilah peluang besar bagi timnas Garuda untuk menorehkan sejarah di tanah airnya sendiri. Tak berhenti sampai di situ, ajang ini menjadi kawah candra di muka untuk mempersiapkan diri menuju level lebih tinggi, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bertanding di hadapan publik sendiri, target juara bukan lagi omon-omon, melainkan ambisi yang masuk akal. Tapi seiring makin dekatnya kick-off AFF U23, muncul satu pertanyaan. Mengapa kita harus percaya timnas U23 bisa menjuarai turnamen ini? Apa tolok ukur yang bisa meyakinkan pecinta sepak bola Indonesia kalau Gerald Vandenberg dapat memboyong piala juara? Kita mulai dari faktor yang pertama. Seperti yang sering kita dengar, keputusan PSSI menunjuk Gerald Vandenberg sebagai juru taktik timnas Indonesia U23 didasarkan pada kualitasnya selama 20 tahun menjadi pelatih. Dan itu sudah cukup menjadi alasan bahwa Vandenberg dapat memimpin Indonesia menjadi yang terbaik di akhir pacuan. Sejak memulai sebagai pelatih pada tahun 2000, mantan pemain PSV Eindhoven ini selalu menerapkan gaya kepelatihan dengan DNA kemenangan yang mengalir padanya. Di setiap tim yang ia latih, Vandenberg selalu memperagakan karakter yang kuat dan tegas dalam memimpin. Cara itu dilakukan Vandenberg dengan memberikan porsi latihan yang keras kepada anak asuhnya. Metode tersebut dilakukan semata untuk menanamkan mental pemenang kepada timnya. Ia tak ingin timnya hanya sekedar penggembira belaka. Salah satu pemain Garuda, Muhammad Ferrari, menggambarkan sesi latihan yang dipimpin Vandenberg berjalan begitu disiplin hingga akhir. Bek tengah berpangkat Bribda itu mengingat betul pesan yang disampaikan Vandenberg sepanjang latihan. Fokusnya simple sih, apa yang dia mau seperti yang tadi saya bilang, seperti build up, itu keep the ball selama mungkin, komunikasi, itu sih yang ditekanin dari awal TC ini sampai 2 hari pertama ini. Sepak bola modern menuntut pemain untuk tidak hanya cakap secara individu, tapi juga tangguh secara mental dan mampu bermain dalam berbagai situasi. Usut punya usut, gaya kepelatihan Vandenberg selama ini terilhami dari sosok besar dalam sejarah sepak bola Belanda, Rinus Michels. Semasa masih aktif bermain, pria 61 tahun itu banyak menyerap ilmu yang diberikan Michels, terutama ketika bermain di timnas Belanda. Vandenberg menempatkan dirinya sebagai salah satu murid ideologis Michels. Salah satu momen koneksi yang kuat antara Vandenberg dengan sang mentor adalah saat The Orange menjuarai Euro 1988 silam. Kala itu Vandenberg dipercaya oleh Michels turun di laga final menghadapi Uni Soviet. Vandenberg tak hanya turut membawa Belanda ke titel terakhir mereka, namun juga menjadi bagian treble winners PSV pada musim 1987-88. Saat itu ia menjadi andalan Guus Hiddink di lini tengah. Pencapaian ini membuat Vandenberg dianggap punya DNA pemenang. Tapi sehebat-hebatnya Vandenberg, ia tidak akan bisa meracik tim seorang diri. Oleh karenanya ia membutuhkan jajaran staf kepelatihan yang membantunya. Di timnas U23 kali ini, Vandenberg dibantu oleh asisten pelatih seperti Simon Tahamata dan Zulkifli Syukur. Keduanya punya kualitas dan keunggulan masing-masing yang melengkapi Vandenberg. Tahamata dikenal sebagai legenda Belanda dengan sederet pengalaman manajerial yang ciamik. Pria keturunan Maluku ini ahlinya dalam urusan membangun kekuatan tim usia muda. Sementara Zulkifli adalah pelatih muda yang juga pernah mengabdi bersama timnas. Sosok putra daerah Makassar ini dibutuhkan untuk memberikan panutan pada pemain muda. Dari jajaran kepelatihan, selanjutnya beralih ke komposisi pemain yang dipanggil Vandenberg.
Meski nanti jumlahnya akan berkurang karena proses seleksi dari semula 30 pemain, bisa dilihat skuad pilihan Vandenberg ini merupakan campuran pemain lokal dan keturunan. Poin pentingnya adalah mereka dinilai sudah punya chemistry yang padu satu sama lain. Itu karena skuad ini didominasi oleh para alumni Timnas U23 besutan Indra Syafri di AFC U20 2025. Mulai dari Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Muhammad Alvarezi Buffon, hingga Tony Firmansyah. Selain itu, Vandenberg juga memanggil beberapa pemain yang sudah mengantongi caps bersama tim senior era Sinteyong, antara lain Cahya Supriyadi, Victor Detan, dan Hoki Caraka. Menariknya, Vandenberg hanya memanggil satu pemain keturunan saja, yaitu Jens Revan. Langkah ini sempat dipertanyakan, mengingat masih ada pemain lain yang merumput di luar negeri, seperti Welber Jardim, Matthew Baker, hingga duo pemain naturalisasi baru, Dion Marks dan Tim Gaypans. Menanggapi pertanyaan tersebut, manajer Timnas U23 Ahmed Zaki membeberkan bahwa pemain-pemain tersebut tidak dapat dipanggil karena tidak mendapat izin dari klub. Kendati hanya Revan saja yang berstatus pemain keturunan, Vandenberg tetap percaya pada kemampuan anak muda 19 tahun itu. Apalagi Revan yang kini membela FC Dordrecht adalah top skor Timnas U19 di pentas AFF U19 2024 dengan 4 gol. Kemampuannya sudah cukup untuk diandalkan menjadi ujung tombak utama Timnas U23. Berbekal chemistry yang sudah terjalin, Vandenberg tak perlu susah payah memulai bonding skuadnya dari nol. Ex-manajer PSV U19 tinggal menyusun program latihan yang menggabungkan aspek fisik, taktik, dan mentalitas bertanding. Dengan begitu, keunggulan koneksi antar individu yang sudah ada dapat diperkuat sehingga membentuk tim yang solid dan kompetitif. Kalau tadi dari faktor internal, kali ini menuju faktor eksternal yang membuat kita harus yakin Timnas U23 bisa juara. Faktor ini datang dari persiapan rival Garuda yang timpang satu sama lain. Dari rival di grup A, Indonesia sudah pasti tak selevel dengan Brunei Darussalam dan Filipina. Secara, mereka tak punya catatan apik sepanjang perhelatan AFF U23. Jaminan 6 poin pun bisa diambil dari kedua tim tersebut. Indonesia baru menemukan lawan sepadan saat berjumpa Malaysia. Bila ditelisik, Harimau Malaya mempersiapkan skuadnya untuk AFF U23 dengan cukup baik dibanding Brunei dan Filipina. Bersama Nafuzi Zain sebagai pelatih baru, Malaysia U23 akan menjalani pemusatan latihan bertajuk The Elite Games. Nantinya Malaysia U23 akan menjalani rangkaian uji coba singkat dengan tim dari Liga Super Malaysia. Dari sinilah, Nafuzi akan menentukan skuad terbaik sebelum bertolak ke Jakarta. Bila berhasil lolos dari fase grup, Indonesia kemungkinan akan bertemu dengan dua raksasa ASEAN lainnya, yakni Thailand dan Vietnam di babak gugur. Kendati begitu, kedua tim tersebut dikabarkan memiliki masalah internal dalam persiapan menuju AFF U23. Kondisi tim Gajah Putih dilaporkan sedang kacau sebulan terakhir ini. Thailand hampir tidak akan memiliki kekuatan terbaik di AFF U23 nanti. Hal itu disebabkan sejumlah pemain andalan yang semula dipanggil oleh Takayuki Nishigaya tak dapat izin untuk bergabung dari klubnya. Padahal AFF U23 sejatinya menjadi persiapan Thailand sebelum menggelar SEA Games 2025 sebagai tuan rumah. Sementara itu, Golden Star Warriors pimpinan Kim Sang-sik justru memilih menjagokan Indonesia sebagai calon kuat juara, alih-alih sesumbar bahwa timnya yang keluar sebagai pemenang. Kim yang juga pelatih timnas senior itu mengungkapkan bahwa pasukan Indonesia punya keunggulan dalam hal fisik dan kecepatan. Faktor yang terakhir adalah timnas Indonesia U23 akan bermain di hadapan dukungan masif dari supporter sendiri. Sebagai tuan rumah, Indonesia bisa memanfaatkan faktor ini untuk tampil terengginas. Apalagi timnas U23 dijadwalkan akan menjalani pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.